Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah qadarna ala ta'allumil isyraf fi hadilillah al-mubarakah. Wa qabaila dzalika aqulu afwa ilaikum jami'an li'anna a'tadiru fi sobah li'anna wa fi sobah maziltu fi safar. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa sama-sama berkumpul. Dan saya sebelumnya mohon maaf karena di pertemuan sebelumnya ya saya juga malah di pertemuan pagi tadi saya tidak bisa hadir ya, maka dari itu jamnya bergeser ke malam dan mungkin pada malam ini teman-teman semua masih sedang beraktivitas ya, dan mungkin teman-teman bisa melihat live video yang akan saya share setelah ini karena saya juga harus mengerti keadaan teman-teman ketika malam hari ya. Ya, mungkin ada kesibukan sehingga mungkin pertemuan kita kurang maksimal ya di sini. Ya, baik. Sambil menunggu teman-teman yang lain, mungkin kita bisa sedikit murojaah anidurus as-sabiqah. Sambil menunggu teman-teman yang lain, kita bisa sama-sama mengulang pelajaran sebelumnya tentang asihah ya. Tentang asihah di sini saya akan mengulang beberapa mufradat. Yang pertama yaitu tabibul asnan ya. Maknahu dokter gigi. Kemudian hanjarah maknahu tenggorokan, udunun telinga, anfun hidung, al-baqi itu sisa atau di situ orang membawa uang berarti kembalian. Kemudian tabibul asna, tabibul anfi wal uduni wal hanjarah itu lebih ke dokter THT. Kemudian asnan itu gigi-gigi, mau'idun itu waktu yang dijanjikan, syadidun itu sangat teramat ya. Alamun itu sakit atau seperti marot ya. Jadi memiliki makna yang sama. Zukamun itu flu, sudaun itu pusing, is'afun itu pertolongan pertama, yuqabilu ya itu menemui, tanawala itu mendapatkan, yusobu itu lebih ke terkena atau terjangkit penyakit ya. Yusobu biasanya yusobu bil marot seperti terkena atau terjangkit penyakit. Takrirun tibbiyun itu laporan atau catatan dokter. Yang sohu itu menasehati. Rohatun itu istirahat. Dawaun itu obat. Irtafa'a itu meningkat atau naik. Tagoyaba itu tidak hadir atau goib. Itu merupakan kata kerja lampau dari tagoyaba ya. Kemudian ada beberapa istilah di sini. Salimun itu digambarkan dengan badan yang sehat. Kemudian yafhasu itu apa? Memeriksa, merupakan fi'il mudhari ya. Dhaktun itu tekanan. Natijatun itu hasil atau nilai.
sodrun itu dada, kemudian kaliyah itu jantung, ziyadatul wazni itu apa? Bertambahnya bobot. Ya, wazan itu merupakan bobot atau berat. Sukariyat ya itu manisan, manis-manisan termasuk coklat ataupun apa yang namanya permen dan lain sebagainya. Khodroat itu sayur mayur, kolbun itu hati, fawakihun merupakan apa? Buah-buahan. Fawakih itu jamak dari fakihah yang artinya buah-buahan. Yakisu bokti itu mengukur tekanan. Kosa yakisu yang artinya mengukur. Al-boktu itu apa? Tekanan. Ya. Nah, sedangkan kemarin ada sedikit muhadasah yang sudah saya maknai, ya bisa teman-teman baca, ya. Dan kali ini langsung saja kita menuju ke materi al-wahda as-sadisah asyrota, ya, di halaman yang ke bagian yang ke 16 tentang al-utlah, ya. Al-utlah eh, nastati di to'il makna yakni hari libur, ya. Al-utlah itu liburan atau hari libur, ya, al-utlah. Nah, pada materi ini kita akan sama-sama membahas hal-hal yang berkaitan dengan ayyamul ijazah atau ayyamul utlah, hari-hari libur. Dan ada beberapa istilah-istilah yang atau mufradat yang mungkin teman-teman harus ketahui, ya, dan akan pastinya membantu teman-teman dalam apa? Menyusun kalimat atau mungkin bisa membantu teman-teman juga dalam memaknai sesuatu yang teman-teman temui di hari libur, istilah-istilah dan beberapa hari-hari perayaan seperti Ayamul Id atau Ayamul mislu Ayam Idul Fitri wa Idul Adha, ya. Nah, adapun pada kali ini kita akan belajar lebih ke memaknai mufrodat dulu, ya. Di sini ada beberapa mufrodat yang harus teman-teman ketahui. Di antaranya yang pertama yaitu al-mufradat al-ard, ya. Al-ardu, ya, menampilkan unzur wastami wa'aid, ya. Bisa teman-teman lihat, bisa teman-teman dengarkan dan teman-teman ikuti. Saya tidak mengharuskan teman-teman untuk on mic, tapi kiranya teman-teman bisa apa? Bisa membacanya dengan baik dan benar. Yang pertama itu zakatul fitri. Ya, zakatul fitri itu digambarkan dengan beras. Zakat fitrah itu diberikan kepada apa? Orang-orang yang membutuhkan termasuk fuqara wal masakin. Ya, zakatul fitri makna zakat fitrah. Ya. Zakat yang fitrah yang diberikan qabla yaumil idil fitri untuk orang-orang yang membutuhkan seperti fuqara, du'afa wal masakin. Itu zakat fitrah. Kemudian di samping kalimat zakat fitrah itu ada fuqara yang artinya orang-orang yang fakir, ya. Fuqara itu jamak dari fakirun, ya. Kalau fakirun itu orang-orang yang fakir, ya. Kemudian fuqara itu kalau fakirun itu orang yang fakir, kalau fuqara itu orang-orang yang fakir, ya. Jadi jamak dari fakir adalah fuqara, ya, orang-orang yang fakir.
Itu di situ digambar, dijelaskan mungkin beberapa orang-orang fakir itu menerima bentuk zakat fitrah. Ya. Kemudian sampingnya so'un. Kalau zakatul fitri tadi itu di dalam seperti apa itu ya? Tempat ya, tempat atau tudung itu, bukan tudung bahasanya. Seperti tempat beras itu ya. Itu untuk meletakkan beras biasanya itu tempatnya itu dinamakan so'un ya. So'un itu tempat beras ya. Maka nun fi wad'i zakatil fitri ya. Seperti tempat lebih ke tempat untuk menadahi beras atau bahan-bahan dapur lainnya. Ini tergantung ke pemanfaatan. Kemudian syakhsun ya. Syakhsun itu arti dari seseorang ya. Syakhsun itu artinya seseorang, itu digambarkan melalui foto seseorang. Itu syakhsun itu artinya seseorang ya. Syakhsun, nafarun itu sama saja maknanya, itu seseorang ya. Seseorang yang bernyawa. Syakhsun, nafarun ya, ahadun ya, hunaka syakhsun, hunaka nafarun, atau hunaka ahadun, itu semuanya dalam istilah al-arabiyah memiliki makna seseorang gitu. Kemudian bawahnya aidun, idun mubarak, itu seperti ada gambar ya. Aidun itu asli katanya dari apa? Perayaan ya, hari perayaan. Idul Fitri, hari perayaan yang suci ya. Idul Adha, hari pengorbanan. Kenapa disebut dengan hari pengorbanan? Karena apa? Dalamnya ada ibadah kurban ya. Kemudian sampingnya yu'ti, seperti ada gambar dua tangan, yang satunya memberi, kemudian yang satunya itu menerima seperti ini. Yu'ti merupakan fi'il mudhari dari kata a'ta. A'ta yu'ti yang artinya memberikan ya. Kemudian janibuhu ahlun. Ahlun itu digambarkan banyak orang, mungkin keluarga, seperti dalam istilah al-arabiyah atau yang sering juga di Indonesia kan, seperti ahlul bait ya. Ahlul bait itu yang memiliki rumah ya. Sedangkan di sini ahlun itu dimaknai seperti usroh ya, atau ailah. Ahlun itu keluarga atau ailah ya. Dan pemaknanya bisa juga berubah ketika setelah ahlul itu dibarengi dengan kata lain seperti ahlul bait atau sahibul bait, itu sama, yang artinya apa? Orang yang memiliki rumah atau tuan rumah ya, seperti itu. Kalau ahlun di sini digambarkan keluarga, sama seperti ailah atau usroh ya. Kemudian abhiyah itu dalam istilah al-arabiyah itu sebenarnya pengorbanan ya, namun di sini digambarkan ya, ada kambing ya, yang merupakan apa? Hewan yang bisa untuk dikurbankan ya. Berarti adhiyah itu merupakan apa? Jenis-jenis hewan yang bisa dikurbankan. Ada sapi, ada unta, ada kambing, ataupun domba. Tapi dalam istilah aslinya itu artinya apa? Maknanya itu pengkurbanan. Itu. Kemudian bawahnya ya, ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 mufrodat ya.
ada. Nah, ini mungkin beberapa makna di sini sudah pernah teman-teman pelajari, terlebih di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah pernah teman-teman pelajari. Afaro, yusafiru, yaro, nahrun, yaktaribu, kemudian uh, bil jawi, bil bahri. Yang pertama itu ada yusafiru, ya, itu merupakan fiil apa? Fiil mudhari dari safaro, yang artinya apa? Berpergian, ya. Safaro yang artinya apa? Berpergian, ya. Nah, yusafiru merupakan fiil mudhari atau kata kerja yang sedang dilakukan dari safaro, ya, dari kata safaro. Nah, kemudian yaro. Yaro itu merupakan fiil, ya. Di situ ada gambar seperti orang memandang, ya, memandang sesuatu. Yaro itu merupakan fiil mudhari dari ro'a, yang artinya apa? Melihat, ya, melihat. Seperti nadhara yang duru. Nah, ini keistimewaan bahasa Arab. Melihat saja memiliki beberapa kalimat yang berbeda dengan makna yang sama. Bisa melihat, bisa memperhatikan, itu yaro. Ro'a, yaro. Yaro merupakan apa? Fi'il mudhari dari kata ro'a, yang merupakan fi'il madhinya. Ro'a, yaro, ru'yatan. Nah, kemudian sampingnya ada gambar seperti sungai, ya. Sungai dalam bahasa Arab artinya apa? Nahrun, ya. Nahrun. Nahrun. Nahrun maknahu sungai, ya. Kemudian bawahnya yaktaribu, iktaroba, yaktaribu. Yaktaribu merupakan fi'il mudhari dari kata iktaroba, ya. Iktaroba fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya yaktaribu. Iktaroba yaktaribu artinya apa? Mendekati, artinya mendekati. Nah, di sini ada gambar seseorang yang mungkin sedang melakukan sedang bercakap-cakap, ya. Yaktaribu ini pasti dalam percakapan itu, kalau face to face itu saling berdekatan, ya. Dalam percakapan itu kalau face to face itu apa? Pasti berdekatan, ya. Iktaroba yaktaribu ini yang saya tandai, ya. Ini artinya apa? Berdekatan. Ya. Yaktaribu merupakan fi'il apa? Fi'il mudhari dari kata iktaroba, ya. Kemudian ini ada gambar pesawat sampingnya, bil jawi, terus sampingnya ada bil bahri. Bil jawi artinya itu apa? Bil jawi itu artinya lebih ke eh, di udara, ya. Bil jawi maknahu di udara, ya. Bil jawi maknahu di udara. Kemudian sampingnya bil bahri itu apa? Bahrun itu artinya apa? Lautan. Kalau lautan itu bahrun, kalau pantai itu syatiul bahri. Ya, bil bahri berarti apa? Di lautan, ya. Bil bahri maknawi itu di lautan. Nah, sumanan bi. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 mufradat lagi yang mungkin teman-teman baru temukan di materi yang ke-8 ini. Farikun, ya. Gambar pertama yang saya tandai, ya, ini, ya. Farikun maknahu tim, ya, atau kelompok. Di sini ada kelompok seorang, 1, 2, 3, 4, 5, ya, pastinya lebih dari satu. Itu farikun, itu merupakan kelompok.
atau tim. Bisa kita sebutkan juga dengan firqatun, bisa, fariqun, bisa. Ya, yang artinya semuanya itu adalah maknanya tim atau kelompok. Di sini mungkin ada orang-orang berjasa mungkin tim khusus gitu ya. Biasanya klien bisnis atau kelompok bisnis seperti ini, fariqun. Dan sampingnya ada fi'il mudhari lagi atau kata kerja yang sedang dilakukan, itu yusa'idu. Yusa'idu itu fi'il mudhari dari kata sa'ada. Sa'ada fi'il madinya atau kata kerja lampaunya. Yusa'idu itu artinya apa? Kata fi'il mudhari'nya atau kata yang sedang dikerjakan. Sa'ada yusa'idu. Yusa'idu artinya apa? Dia sedang menolong. Ana usa'idu Muhammad atau ana usa'idu Raihan. Saya menolong Raihan. Fi amalihi. Ya, saya kasih contoh. Saya usa'idu, saya menolong. Ya, saya sedang menolong Raihan fi amalihi, di pekerjaannya. Nah, itu kalau dalam kata kerjanya, ya kata kerja. Kalau saya bentuk ke dalam kalimat. Nah, contoh farikun ini, yang farikun tadi. Indi, ya farikun fil amal atijariyah. Ya. Indi farikun fil amal atijariyah. Saya memiliki ya farikun tim fil amal dalam pekerjaan atijariyah. Atijariyah itu lebih ke perdagangan atau bisnis. Saya memiliki tim dalam berbisnis, ya, dalam pekerjaan yang berkaitan dengan bisnis. Ya. Kemudian sampingnya yang saya tandai maktabat, yang artinya apa? Apa makna maktabat? Ada yang tahu teman-teman? Perpustakaan itu. Sohi. Ya. Perpustakaan itu. Maktabat artinya apa? Perpustakaan. Perpustakaan. Ya. Ana uridu an akro'a al-kutub fi maktabat. Saya ingin membaca buku-buku di perpustakaan. Nah, itu maktabat itu berarti perpustakaan, itu jamak dari maktabat tuh. Kalau maktabun itu meja, kalau maktabatun itu apa? Perpustakaan. Di sini artinya perpustakaan. Kalau maktabat berarti perpustakaan. Kenapa dinamain perpustakaan? Karena apa? Di situ banyak sekali ruang-ruangan yang menyediakan buku. Ya, cuma ya lihi. Itu gambar apa kira-kira teman-teman? Ada rumah, ada hijau-hijauan. Gambar ladang itu. Ladang. Nah, mazroah. Mazroah itu artinya sawah. Ya, Oh, sawah. Tapi mazroah. kayak kebun, Ustaz. Iya, Kayak kebun. kurang jelas mungkin ya gambarnya ya. Nah, mazroah itu sawah. Ya, dalam istilah itu sawah. Istilah al-Arabiyah mazroah. Eh, Ar-ruzu, nakulu ar-ruza. Oh, maka nuruz fi mazroah. Ya, kita kalau makan dalam keseharian mungkin itu eh, bentuk dari upaya para petani ya. Fizar'i dalam penanamannya. Wal fallahu yazra'u fil mazra'ati. Fallahun apa artinya fallah? Fallahun artinya petani. Ya. Tani. Fallahun itu artinya petani. Tani. Yazra'u artinya apa? Yazra'u ar-ruzza fil mazra'ati. Yazra'u itu artinya menanam. Ya. Zara'a yazra'u fil mazra'ati. Di sawah. Ya. Petani. Ya. Al-fallahu yazra'u ar-ruzza fil
mazroati, ya petani menanam beras atau padi di mana? Di sawah. Sawah. Ya. Nah, itu merupakan contoh dari kalimat apa? Dari kalimat yang saya contohkan berkaitan dengan sawah, petani, dan apa? Beras atau nasi. Nasi yang sehari-hari kita makan itu merupakan upaya dari seorang petani dalam penanaman padi sehingga hasilnya bisa kita nikmati. Nah, Kemudian bawahnya itu ada jawalah. Jawalah itu dalam bahasa Arab sebenarnya artinya HP. Di sini HP. ya ponsel seluler. Oh, gambarnya orang naik gunung, Ustaz. Nah, itu yang menjadi pertanyaan ya. Ini ada ketidaksesuaian antara jawalah dengan orang kalau mungkin di pertemuan sebelumnya itu malah seperti traveling gitu ya. Dalam bahasa Arab itu Iya, seperti apa ya? Ziarah atau safar mendaki gunung. ya. Mendaki gunung saya pikir. Ya, lebih ke mendaki, lebih ke traveling. Nah, di Iya. sini jawalah ini harusnya artinya secara lugawi itu ponsel atau ponsel seluler ya. Saya luruskan Oh, saja, bukan traveling ya. Jawalah. Nah, ana al-an ahmilu al-jawalah. Ya. Via di jawalah tuh. Ya. Di tangan saya ada ponsel seluler. Ya. Jadi itu ada kesalahan gambar ya. Jawalah malah gambarnya orang yang traveling itu mendaki itu malah. berarti nanti diganti sendiri bisa, Ustaz ya? Bisa, ya, bisa Bisa jadi ya? ini sendiri. Ini nanti mungkin teman-teman yang ingin melihat video ini bisa merubah gambarnya ya. Kemudian ada al-mutahaf, mutahaf, al-matafah, al-matahif itu artinya apa? Museum. Al-matahif maknahu museum. Museum. Ya, museum. Nah, al-matahif maknahu museum. Jadi kalau teman-teman pergi ke museum, ya, museum dalam bahasa Arabnya apa? Al-mata, Oh, al-matahif. Ya, Taif. al-matahif maknahu museum. Ana, Museum. saya bentuk ke kalimat. Ana adhabu ilal matahif indal utlah. Apa artinya? Ana adhabu ilal matahif indal utlah. Ada yang bisa mengartikan? Al-utlah. Apa artinya al-utlah? Ini materi kita loh, al-utlah. Saya pergi ke mana? Museum. Ke museum Indal Utlah. Ketika Hujan. Utlah artinya apa? Hari libur. Ya, Oh, materi kita ini eh, mempelajari tentang liburan atau hari libur. Jadi saya pergi ke museum Indal Utlah ketika hari libur. ya. Kemudian selanjutnya Jibalun. Ini apa ini teman-teman artinya kira-kira? Gunung. Gunung apa bukit, Ustaz? Ya, Gunung. gunung atau pegunungan. Jabalun itu artinya gunung. Kalau Jibalun itu pegunungan. Jadi banyak Oh, gunung. jamak ya? Ya, jamak Jamak ya? dari Jabalun. Jabalun Jabalan Nisnani Jibalun. Ya, berarti Iya. artinya apa? Pegunungan. Pegunungan. Fi koryati hunaka jibalun katsiratun. Fi koryati di desaku ya, di sana banyak apa? Jibalun, pegunungan. Ya, Gunungan. artinya pegunungan itu ada di
tampak di apa? Di pedesaan. Itu mungkin kalau di Jawa Barat itu tempatnya di daerah Bandung sana ya, bukit-bukit, pegunungan itu tampak jelas. Kalau di Jawa, di daerah Malang itu sangat banyak juga pegunungan. Ya, di kelilingi pegunungan. Kemudian Asimah. Asimatun itu merupakan ibu kota. Artinya Asimatun itu ibu kota. Ibu Asimat. kota atau kota, Ustaz? Kalau kota itu Madinah, kalau Oh, Asimah iya. itu ibu Ibu kota. Oh, contoh. Asimatu Indonesia. Jakarta, Ustaz. Masih Jakarta. Dan Jakarta ya Asimatu Indonesia. Indonesia. Asimatu Jawa Syarqiyah. Iya Surabaya. Ibu kota Jawa Timur adalah Surabaya. Jawa Timur. Jadi Oh, Surabaya. Asimah itu merupakan ibu kota. Kemudian bawahnya itu Yahudu. Ma mana Yahudu? Ini yang saya tandai. Yahudu itu apa? Berhaji. Hajja Yahudu. Artinya orang yang berhaji. Yahudu merupakan fi'il mudhari dari kata hajja Yahudu. Kemudian sampingnya abnaun. Abnaun. Anak-anak. Anak-anak, Ustaz. Abnaun artinya anaun. Jamak dari apa? Hipnun. Ibnun. Ibnun, ibnanis nani, abnaun. Ya, ya. Baik. Ini jika meet ini selesai, ya kita memiliki sekitar 15 menit lagi di link yang berbeda ya. Setelah ini kalau mati teman-teman bisa berjoin untuk link yang akan saya kirimkan setelah ini. Kita akan membahas mulhasut tarokib. Kemudian saya akan memaknai percakapan ya antara anak dan bapaknya ya. Kemudian akan saya buka sesi tanya jawab ya. Mungkin bisa saya akhiri dulu dan kita geser ke link yang baru ya, teman-teman. Baik. Bentar. Akan saya kirim dulu. Waktunya masih 8 menit lagi, Ustaz. Ya, saya akan saya kopikan dulu ya. Saya kopikan, saya kirim. Nanti biar antum semua bisa langsung bergabung di. Oke. Nah, nih sejauh ini mungkin saya akan tanya tentang mufrodat dulu ya. Apakah ada beberapa mufrodat yang teman-teman bingungkan? Mungkin dari atas ini, mungkin yang terlambat bisa ditanyakan saja. Ini ada zakatul fitri, ada fuqara, ada suaun, syakhsun, aidun, yu'ti, a'to, yu'ti, ahlun, adhiyatun. Nah, mungkin teman-teman yang lain juga ketika ada yang masih dibingungkan, silakan ditanyakan saja, tidak apa-apa. Kemudian ini juga ada yusafiru, menggunakan fi'il mudhari', yara, fi'il mudhari' juga ro'a yara. Itu artinya melihat atau memperhatikan. Nahrun itu sungai. Yaktaribu itu fi'il mudhari' juga dari kata iktaroba yaktaribu. Kemudian bil jawi di udara ya. Bil bahri di laut. Farikun itu merupakan kelompok atau tim
Sa'ada yusaidu itu fi'il mudhari dari kata sa'ada, artinya dia sedang menolong atau sedang membantu. Maktabat itu artinya perpustakaan. Mazra'atun artinya sawah. Kemudian jawalah artinya apa? Ponsel ya, telepon seluler. Di situ ada kesalahan dalam pemberian gambar ya, bukan traveling ya, itu jawalah itu Kalau telepon telepon seluler. rumah apa, Ustaz? Apa? Kalau kalau telepon rumah, Hatifun, biasanya hatifun. Hatifun itu kan hatafayu hatifu, itu arti dari menelpon. Kalau telepon seluler itu tadi jawalatun. Kalau telepon rumah apa kira-kira teman-teman? Hatiful manzil ya. Hatiful manzil itu telepon rumah yang mungkin di beberapa telepon yang berkabel itu masih digunakan di beberapa perusahaan atau kantor ya. Cuman di rumah sudah jarang ditemukan ya hatiful manzil itu. Kalau Jawalah itu telepon saluran, kalau hatiful manzil itu telepon rumah. Manzil itu kan artinya baitun atau rumah ya. Al-matahif museum ya. Al-jibal pegunungan, al-asimah itu artinya ibu kota. Kemudian ini ada yahuju, itu kata fi'il mudhari dari hajja yahuju, itu berhaji. Kemudian ada abnaun, merupakan jamak dari ibnun yang artinya anak laki-laki. Ya. Di sini ada, kalau selanjutnya di sini ada apa? Mulhasat tarakib ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kolom yang dibagi-bagi ya. Yang pertama ini kayak kam itu harfun ya, merupakan salah satu huruf yang biasanya digunakan untuk menanyakan jumlah ya. Aidan atau sariron, tobiban, kitaban, mu'alliman, ini yang ditanyakan adalah jumlah. Aidan itu apa? Perayaan. Sariron itu harus fathah semua ya, harus mansub semua karena kam ini menanyakan jumlah dan ditekankan pada jumlah yang ditanyakan. Itu Aidan itu hari perayaan atau perayaan. Sarir, apa makna sarir? Keranjang tidur ya. tempat tidur, Ustaz. Tempat tidur ya, sarir. Kemudian tobiban, dokter. Kitaban, apa? Buku. Mualliman, mana muallim? Muallim huwa Pengajar, mudarris. pengajar. Baik, sahih, pengajar ya. Fi, nah, contoh kam'i dan fil Islam, ada berapa hari perayaan dalam Islam itu ya. Kalau hari-hari perayaan kita itu Idul Fitri wa Idul Adha, biasanya seperti itu. Wa ghairuha katsirah. Misalkan kam sariron fil gurfah, ada berapa tempat Kamar. tidur fil gurfah. Gurfah itu dalam Iya. ruangan atau Ruangan. Kamar. kamar. Kam tobiban fi aina fil mustashfa, ada Rumah berapa sakit, Ustaz. dokter di rumah Rumah sakit. sakit. Nah, kemudian ada kam kitaban fil Buku. hakibah. Hakibah maknahu koper. Kalau mahfadhah itu tas, al hakibah itu lebih ke koper. Kalau tas sekolah biasanya apa? Mahfadhah ya. Mahfadhatun itu tas. Kalau hakibah itu maknahu lebih ke koper ya. Di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Asafar itu kan ada al hakibah. Itu artinya koper. Kamu aliman fisofi itu seperti kelas ya. Fil fasol sofun faslul awal kelas 1, soful awal kelas 1 sama saja ya. Fisofi itu yakni yaktani ya,
yang maknanya itu sama seperti kelas. Ya. Kemudian ini ada jawabannya fil Islam, fil Ghurfa, fil Mustafa, fil Islam, idani. Ini ada pada kesalahan dalam menulis. Harusnya ada apa ya ini di sini. Oh, iya. Idani. Ini ada kesalahan ketik ya. Bisa teman-teman islah sendiri, bisa teman-teman buat. Harusnya setelah ain ini ada ya. Ya. Fil Ghurfati Sarironi. Ada dua tempat tidur. Fil Mustasfa Tabiba. Nih, ada dua dokter. Fil Hakibati Kitabani. Ada dua kitab. Fisofi Mu'allimani. Ada dua. Di kelas ada dua pengajar. Nah, jumlah-jumlah ini bisa teman-teman gunakan ketika jumlahnya dua. Cuman kalau teman-teman berhajat untuk lebih dari dua, berarti menyesuaikan dengan jamaknya saja ya. Biar teman-teman tidak bingung. Ya, baik. Ustaz, kalau misalkan yang tadi Ustaz, kalau di bawah 2 berarti eh, tetap pakai yang ini Ustaz ya. Ya, misalkan. Fil, Ya, misalkan nggak nyampe 2, ya, cuma 1 gitu. ya, betul. Fil Islami Aidun. Ya. Fil Gurfati Sahrirun. Nah, seperti itu, tetap. Iya, Ya. tapi Fil pakai 2 Mustasfa un. Tabibun. Nah, Dia pakai un Ustaz, pakai un ya. gimana? Pakainya kayak Tobiba, tapi dia Tobibun ya. Kalau Ya, satu, cuma 1 gitu. misalkan pertanyaan seperti ini. Kam Tobi